Akademi Sihir Ranoa, sekolah yang sangat besar, jumlah pelajar yang terdaftar saat ini melebihi 10.000 orang. Murid dari berbagai jenis suku, spesies, dan kasta sosial dapat diterima di sini. Masa bersekolah normal di Akademi Ranoa adalah selama 7 tahun, maksimalnya sampai 9 tahun. Dan di sini ada suatu asrama besar yang tingginya 5 tingkat, tanpa dipungut biaya untuk siswanya. Namun ada juga siswa-siswa yang memilih untuk tinggal di kos yang terletak di jalanan kota. Sepertinya para siswa lebih memilih asrama gratis untuk menekan biaya hidup mereka. Dan untuk kamar dari Rudy sudah disiapkan pada asrama tersebut. Kamar asrama yang sederhana untuk Rudy memulai kehidupannya sebagai siswa khusus. Nah, di video kali ini kita akan membahas alur cerita kelanjutan Rudy di Akademi Sihir Ranoa. Seperti apakah pembahasannya? Langsung saja kita mulai. Let's check it out. Upacara penyambutan siswa baru telah dimulai. Kepala sekolah dari Akademi Ranoa mulai berpidato. Dan setelah pidato panjang kepala sekolah, selanjutnya ada pidato dari ketua dewan siswa untuk para pelajar baru. Dia bernama Ariel. Ariel berjalan ke podium dan diikuti kedua orang di belakangnya. Dia bernama Luke dan satunya lagi adalah Fitz. Fitz merupakan orang yang dilawan Rudy ketika ujian masuk. Ariel kemudian berpidato mengenai dirinya. Ariel Anemoi Asura, putri kedua kerajaan Asura sekaligus yang bertanggung jawab atas Dewan Siswa Akademi Sihir Ranoa. Pada dasarnya, isi pidatonya hanyalah tentang peraturan sekolah, jadi tidak begitu penting untuk dibahas. Setelah upacara masuk berakhir, Rudy berpisah sementara dengan Elinalis. Karena Rudy adalah siswa khusus, sedangkan Elinalis masuk menjadi siswa biasa. Rudy lantas pergi menuju suatu kelas. Dan menurut cerita yang Rudy dengar, hanya ada 6 orang siswa khusus. Dan saat Rudy masuk ke kelasnya, hanya ada 4 orang dan salah satunya adalah Zanoba. Dan melihat kedatangan Rudy, Zanoba langsung berteriak dan berlari ke arah Rudy. Ketika Zanoba dan Rudy sedang berbincang-bincang, ada 2 anak di kelas khusus yang memanggil Zanoba dan untuk membawa Rudy ke dekatnya. Dia adalah seorang gadis bertelinga kucing dan seorang gadis bertelinga anjing. Untuk yang bertelinga kucing, dia adalah Rinia Dedoldia, yang ternyata anak dari Gies Dedoldia, yang pernah ditemui oleh Rudy sebelumnya dan muncul di anime episode ke-13. Untuk anak yang bertelinga anjing, dia bernama Pursena. Walaupun terlihat suka membuli Zanoba, karena Rudy bersikap sopan, Rinia dan Pursena tidak melakukan apa-apa kepada Rudy. Setelah selesai berbicara dengan Rinia dan Pursena, Rudy dipanggil oleh satu siswa lain yang ada di kelas. Dia memanggil Rudy karena mendengar nama lengkap Rudy. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Cliff Grimoire. Cliff ini adalah orang yang menjalankan misi melawan Goblin bersama dengan Eris sebelumnya. Cliff kemudian mulai menyombongkan dirinya kepada Rudy dan mengatakan bahwa dirinya tahu mengenai Rudy dari Eris. Mendengar nama Eris, Rudy langsung bertanya, apakah Eris juga ada di sini? Namun, tentu saja tidak ada. Kelas kemudian dimulai. Ini adalah kelas pertama dari Rudy. Namun hanya ada 5 siswa di sini. Karena mendengar rumor bahwa kelas khusus ada 6 siswa, Rudy menanyakan hal itu kepada Zanoba. Dan Zanoba mengatakan bahwa satu orang lainnya adalah si pendiam. Dan orang tersebut tidak masuk saat ini. Karena memang ini adalah kelas khusus. Bahkan mereka hanya diwajibkan ikut pelajaran sekali saja dalam 1 bulan. Sisanya mereka bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Setelah selesai pembelajaran, Rudy sempat mengingat mengenai kata-kata Hitogami untuk mempelajari mengenai insiden teleportasi Vitoa. Rudy kemudian pergi ke perpustakaan untuk mempelajarinya. Di sana, Rudy bertemu kembali dengan Fitz, orang yang ia kalahkan ketika ujian masuk. Rudy dengan cepat meminta maaf mengenai kejadian sewaktu ujian karena telah ceroboh sampai melukai Fitz. Fitz tidak masalah dengan hal itu dan menerima permintaan maaf Rudy. Fitz kemudian bertanya kenapa Rudy berada di perpustakaan saat ini.
Rudy kemudian menjawab bahwa dia ingin meneliti mengenai insiden bencana teleportasi Vitoa dan bagaimana itu menimpa dirinya, keluarganya, dan teman-temannya. Fitz takjub dengan usaha Rudy, namun sebenarnya Rudy juga ingin mencari cara untuk mengobati penyakit impoten miliknya setelah ditinggal oleh Eris. Namun hal ini tentu tidak dibicarakan Rudy kepada Fitz. Fitz kemudian menyarankan Rudy untuk mencari buku tulisan Animas tentang jurnal teleportasi labirin. Rudy kemudian membaca buku tersebut yang memang bercerita mengenai teleportasi. Namun cerita ini fakta atau mitos tidak diketahui kebenarannya. Dan di lain waktu, Rudy yang sedang berjalan di sekolah melihat celana dalam yang jatuh dan mengambilnya. Karena hal ini, Rudy dituduh mencuri oleh orang-orang di dekatnya. Fitz yang melihat hal ini kemudian benar-benar berusaha membantu Rudy dan akhirnya berhasil menyelamatkan Rudy dari tuduhan tersebut. Dan karena kejadian ini, Rudy ingin lebih tahu mengenai siapa sebenarnya Fitz yang menyelamatkannya. Selain itu, Fitz kemudian juga ikut membantu Rudy meneliti mengenai teleportasi Vitoa. Fitz mengatakan bahwa dirinya juga kehilangan temannya akibat insiden ini. Dan ketika Rudy bersalaman dengan Fitz untuk meneliti bersama, jantung Rudy berdegup kencang, padahal Fitz adalah anak laki-laki. Rudy menganggap bahwa jantungnya yang bergetar setelah bersalaman dengan Fitz adalah halusinasi. Karena walaupun saat ini dia impoten, Rudy bukanlah homoseksual. Dari sinilah Rudy bersama dengan Fitz mulai meneliti mengenai insiden teleportasi Vitoa dan mulai akrab satu sama lain. Nah, bagaimana menurut kalian? Rudy merasa bahwa dirinya yang saat ini bertemu Fitz adalah karena saran dari Hitogami untuk pergi ke Akademi Ranoa. Apakah Rudy akan dengan cepat tahu mengenai rahasia dari Fitz dan mengenai insiden teleportasi Vitoa? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Mushoku Tensei selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.